Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Game Channel. Kali ini Mimin akan sedikit memberikan simulasi ataupun tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi Syscodes atau yang kita ketahui, kita pahami adalah aplikasi sistem keuangan desa, dan ini sudah dipergunakan sejak tahun 2015 dan dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan ataupun BPKP RI. Pada aplikasi Syscodes yang di versi 2.02 ini berbeda dengan di versi 2.01. Ini bisa dikatakan ada sebuah bug ataupun kebocoran pada sebuah sistem ketika kita mencetak sebuah laporan. Sini ada perbedaan ketika kita akan mencetak laporan penatausahaan ini, baik BKU, buku bank ataupun buku kas tunai. Ini selalu pasti ada perbedaan di saldo akhir, dan ini tentunya akan sedikit memberikan kebingungan kepada rekan-rekan operator desa. Oke, rekan-rekan operator Syscodes dimanapun berada, kita mulai saja dengan simulasi ataupun tutorial ini. Tapi sebelum kita ke materi, jika memang dirasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan di subscribe ataupun di like, komen, dan di share jika memang channel ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan dan bisa membantu rekan-rekan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kawal keuangan ataupun sebagai operator Syscodes, dan kemudian juga agar channel ini lebih berkembang dan memberikan materi-materi yang bermanfaat lainnya. Oke, kita coba saja langsung. Di sini saya dari desktop ya. Kita tidak masukkan di aplikasinya, tidak kita dibikin shortcut, tidak bikin shortcut di desktop. Ini karena apa? Sengaja ini biar tidak berantakan di desktopnya. Saya sengaja saja. Kita buka saja, kita langsung di foldernya. Di sini saya menggunakan Syscodes untuk 2020 di versi 2.02. Ya, seperti biasa kita klik dua kali atau klik kanan saja dengan run as administrator atau dijalankan sebagai administrator. Kita klik saja. Nah, kemudian kita login berdasarkan kode berdasarkan user ID dan password yang diberikan oleh DPMD-nya masing-masing ataupun oleh pendamping desa ataupun oleh siapa saja yang memberikan aplikasi ke desa kita masing-masing. Oke, kita masukkan saja. Kalau di sini khususnya untuk di Kabupaten Pangandaran, sengaja ini saya sebagai admin dari kabupaten sengaja tidak menyebutkan nama desa, tapi menggunakan kode ataupun user ID menggunakan kode berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2019, itu tentang kode wilayah dan administrasi desa. Atau misalkan 101 ini 06, ini menggunakan kode kecamatan dan kode desa. Passwordnya ini sesuaikan dengan password yang telah diberikan oleh DPMD-nya masing-masing ataupun yang memberikan akses untuk kita menggunakan aplikasi Syscodes ini. Lalu kita login. Kita buka saja. Ini sebagai salah satunya, mungkin bisa memberikan solusi bagi rekan-rekan jika memang ketika mencetak laporan, baik itu laporan harian ataupun laporan bulanan ataupun laporan secara keseluruhan di dalam penatausahaan. Tentunya ini juga nanti akan bisa membantu rekan-rekan kalau memang ada sedikit perbedaan ataupun ada disparitas saldo antara saldo yang dicetak sehari sebelumnya kemudian dicetak pas per hari itu, ataupun bisa juga saldo yang dicetak 1 bulan untuk laporan bulanan, karena memang desa juga dituntut untuk menyusun
laporan keuangan bulanan, semesteran, laporan keuangan bulanan, tribulanan, semesteran ataupun tahunan. Dan tentunya ini tiap bulan biar nantinya di akhir tidak pusing ataupun tidak harus mengurut lagi dari awal. Makanya ada baiknya bagi rekan-rekan operator ataupun kawan keuangan itu agar selalu mengecek per bulan biar saldonya sama, gitu kan. Oh, saya lupa, mohon maaf, saya buka dulu emailnya. Ya, ada kiriman tadi, kiriman rekening koran. Ya. Nah, ini rekening koran disebutkan di sini per tanggal akhir Januari itu 168.337.908. Oke. Kita buka di laporan penatausahaan ini di buku bank. Kita misalkan cetak ini per tanggal 31. Ini per tanggal juga 31 Januari. Kita cetak per bulan. Ya, ini per tanggal 31. Kita klik seperti biasa nama kecamatannya, kemudian nama desanya. Di sini saya simulasi Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Kita lihat, ini saya print di per hari. Lihat hasilnya, saldo akhirnya ini ada 168.337.908. Ini sama dengan cetak rekening koran ya per akhir bulan ya. Ini rekening koran karena kita di sini sudah menggunakan transaksinya non tunai dari sejak tahun 2019. Ini rekening koran di saldo akhirnya 168.337.908. Sama dengan ini di saldo di buku bank di aplikasi Siskedes ini 168.337.908. Oke, gitu. Sampai sini ini kita cetak per hari itu per tanggal 31 ini saldonya sama. Oke. Berikutnya kita cetak per tanggal 1 Januari. Ini adalah untuk mengkalkulasi atau melihat transaksi satu bulan di saldo akhirnya sama atau tidak. Ya. Kita. Oke. Oke. Ini kita lihat lagi biar jelas. Ya, kita di zoom saja. Per saldo akhir ini sama 168.337.908 ya. Nah, berarti sampai sini untuk cetak per bulanan ini tidak ada masalah. Nah, kemudian bagaimana kita kalau misalkan menggunakan interval, misalkan kita mencetak dari tanggal 29 sampai tanggal 31. Apakah dia laporan akhirnya, saldo akhirnya itu sama atau tidak? Ya, kalau kita misalkan mencetak dari tanggal sebelumnya, secara logika berarti itu di laporan akhirnya di per tanggal 31 karena saya mencetak dari tanggal sampai contoh tanggal 30 dari satu hari sebelumnya. Secara logika ini kan sudah masuk ke tanggal 31 Januari, berarti saldo akhir per tanggal 31 ini harus sama ya. Ini 30 Januari, kemudian ini tanggal 31 Januari. Jadi ini 2 hari laporannya dari mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 31. Apakah dia laporannya sama atau tidak? Seharusnya dia sama 168.337.908 di saldo akhirnya. Kita buktikan saja. Nah, ini ternyata ada perbedaan. Itu kan. Nah, ini ada perbedaan. Nah, berarti di sini ada cacat sebetulnya dari aplikasi Siskedes ini. Dan ini seharusnya meskipun bayar dari awal bulan sampai akhir bulan itu seharusnya dia harus sama saldonya tadi sesuai dengan rekening koran 168.337.908. Di sini ada perbedaan sekitar 168.174 ini ya.
ada sekitar 6 jutaan, ada perbedaan, ada selisih ya. Seharusnya ini sama karena tadi di tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 dia sama 168337908 ya di sini. Nah, ini ketika harus dicetak di pertanggal 30 sampai tanggal 31, jadi satu hari sebelumnya, untuk laporannya menghitung dari satu hari sebelumnya sampai tanggal 31, seharusnya dia juga harusnya sama, gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini? Bagaimana solusinya biar dia ketika di print mau dari kapan saja, dia laporan akhirnya sama, baik dari awal bulan sampai akhir bulan itu laporannya sama, ataupun per harian ya, maupun per harian dia harusnya sama 168 ya, 168 337 908 karena tadi di awal ketika di rentangnya dari awal bulan sampai akhir bulan dia sama. Kemudian per hari per hari tanggal 31 Januari pun dia sama 168 337 908 untuk di saldo akhir ya. Tapi kemudian, nah ini bagaimana solusinya biar dia mau kapanpun dia harus sama di saldo akhirnya. Nah, di sini sebetulnya ada sedikit sebuah kebocoran ataupun ada bug di sini yang sehingga di laporan akhir dia tidak sama ketika di print satu hari sebelumnya. Bagaimana solusinya? Nah, di sini adalah merupakan kebocoran dari sebuah sistem dari Sysgres ini. Ini bisa diantisipasi dengan kita merubah, melakukan perubahan koneksi, koneksi database ya antara sistem Sysgres-nya dengan database aksesnya. Makanya sih disarankan lebih baik rekan-rekan sudah menggunakan Sysgres online. Ini terjadi karena memang Sysgres-nya masih menggunakan database akses ya. Ini kan mungkin ada perbedaan di database-nya. Nah, ini untuk solusinya mungkin bagi rekan-rekan yang tidak terjangkau oleh semua jaringan internet yang tidak tercover ya. Ini masih menggunakan offline, jadi solusinya biar laporannya sama, maka kita lakukan perubahan koneksi database. Oke. Kita contohkan, saya close dulu di sini. Keluar. Nah, di sini caranya adalah kita klik file, kemudian koneksi data. Ini koneksi datanya berada di posisi ODBC. Ya. Kita coba rubah ke direct access. Ini langsung mengakses ke database-nya ya. Secara langsung dari sistem ke tanpa ada filternya ya. Ini langsung direct access. Jika sudah dipindahkan, pastikan ini tadinya ODBC access, kita rubah ke direct access ya. Direct access, lalu kita klik tes ya, lalu kita simpan yes. Oke, kita buka lagi aplikasi Sysgres-nya. Nih, kita login lagi, lalu passwordnya dimasukkan. Oke, klik OK. Oke, kita buktikan saja. Kita buka lagi buku banknya. Ini 1 Januari ya 2020 sampai tanggal 31 Januari 2020. Kita klik kecamatannya, kemudian kita klik desanya, lalu kita cetak ya. Oke, kita perbesar lagi 130% saja cukup ya. Ini sama ya, 168 337 908. Oke, ini untuk laporan 1 bulan saldo akhirnya dari 1 Januari sampai 31 Januari. Karena tanggal 30 dan 31 tidak ada transaksi, jadi ini dianggap 29 Januari adalah merupakan transaksi terakhir ya. Ini adalah sama 168 337 908. Nah, kemudian kita buktikan lagi dengan tanggalnya, tanggal 31 ini di akhir per hari ya. Nah, 168 337 908 sama dengan rekening koran, masih sama ya. Oke, kita diperbesar lagi ya, 168 337 908. Oke, kita buktikan tadi yang ada disparitas laporan.
Kita buktikan dengan 1 hari sebelumnya. Ini berarti tanggal 30. Apakah dia nanti di saldo akhirnya sama atau masih tetap berbeda? Oke, kita buktikan saja. Kita cetak. Ya. Ternyata laporannya ini sama. Jadi mau tanggal berapapun dia dicetak, mau dari tanggal 30 ke tanggal 31 atau 1 hari sebelumnya di akhir, dia laporannya sama dan sama dengan rekening koran 168337908. Mau di akhir pun sama per tanggal 31 ataupun dari awal sampai 31 Januari dia laporannya sama. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan operator ataupun kaur-kaur keuangan atau yang menjadi yang memegang aplikasi Syskedes ini, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan ketika ada perbedaan saldo akhir di laporan keuangan, khususnya di pembukuan ya, di buku kas tunai, buku bank ataupun PKU umum. Nah, untuk solusinya salah satunya adalah tadi dengan merubah koneksi database dari ODBC ke direct access, dan kemudian itu nanti kalau ini hanya untuk mencetak saja biar dia laporannya sama, dicetak saja. Kemudian jika ingin menginput yang lainnya karena dikhawatirkan nanti tidak akan tercetak, jadi harus dikembalikan lagi ke koneksinya adalah ODBC akses. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau memberikan pencerahan ataupun juga manfaat. Sekian saja, mohon maaf apabila yang disampaikan kurang berkenan ataupun kurang lebih kurang detail dalam penyampaiannya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf sekali lagi, dan sekali lagi diingatkan jangan lupa kalau dirasa memang channel ini dirasa bermanfaat dan memberikan solusi buat rekan-rekan operator, silakan di subscribe, like, komen, dan share biar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan masukan-masukan yang lain, terutama dalam hal terkait permasalahan ataupun troubleshooting ketika kita melakukan penginputan dalam dimulai dari data umum, perencanaan, kemudian penganggaran, penata usaha maupun penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Sekali lagi tutup saja dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.